Cari pertama ada pengertian pendidikan. Pada era yang serba canggih ini, pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahkan pemerintah telah mewajibkan warga negaranya untuk memperoleh hak pendidikan selama 12 tahun dan disarankan lebih dari itu. Secara sederhana, pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindarkan dari kebodohan. Semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin banyak juga pengetahuan yang akan didapatkan. Lalu, apa itu sebenarnya pendidikan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yakni Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Adapun materi yang kedua yakni pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses belajar yang bukan sekedar mendengar atau mengamati guru atau ustadz menyajikan materi pembelajaran. Akan tetapi, siswa atau peserta didik harus mempunyai peran dalam pembelajaran sehingga peran itu menjadi pengalaman baginya dan akhirnya diharapkan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik di dalam hidupnya yang sesuai dengan syariat dalam Islam. Pun pengertian pendidikan Islam menurut para ahli, yang pertama ada menurut Asy-Syaibani. Pengertian pendidikan Islam menurut Asy-Syaibani adalah suatu bentuk proses belajar yang pada intinya mampu menggerak atau mengubah tingkah laku setiap individu, masyarakat, dan alam yang ada di sekitarnya dengan metode pengajaran sebagai aktivitas asasi dan juga dipergunakan sebagai profesi di antara profesi asasi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Dr. Muhammad Ibrahimi, pengertian pendidikan Islam dalam pandangannya ialah sistem atau metode pendidikan yang dapat dilakukan untuk mendorong seseorang agar dapat mengarahkan langkah kehidupan yang dijalaninya, sehingga sesuai dengan cita-cita Islam dan ajaran Islam. Pendidikan Islam juga menggunakan 3 istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk merumuskan pendidikan Islam. Ketiga hal tersebut adalah ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Yang pertama ada ta'lim. Kata ta'lim berasal dari kata alama, berarti mengajar yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Selain itu, kata taklim juga berasal dari kata alama, ya'lamu, yang berarti mengucap atau memberi tanda. Kata taklim juga berasal dari kata alima ya'lamu, yang berarti mengerti atau memberi tanda. Berdasarkan uraian akar kata taklim di atas, dapat dipahami bahwa taklim mengacu pada istilah sekarang yang disebut pengajaran. Pengajaran merupakan suatu usaha untuk mengenal dan memahami sesuatu yang benar. Pengajaran memberikan pengetahuan dengan cara transfer knowledge, murid memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Pengajaran ini untuk meningkatkan intelektualitas dan daya berpikir murid dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dalam pengertian lain, kata taklim memiliki konotasi khusus yang merujuk pada ilmu, sehingga disebut sebagai pengajar ilmu atau menjadi orang yang berilmu, yakni mendorong dan menggerakkan daya jiwa atau akal seseorang untuk belajar menuntut ilmu agar memiliki ide gagasan dan memahami hakikat sesuatu. Yang kedua ada ta'dib. Kata ta'dib diterjemahkan menjadi pelatihan dan pembiasaan. Kendati demikian, istilah ta'dib memiliki beberapa kata dasar.
Yang pertama berasal dari kata adaba yakdubu, yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Yang kedua berasal dari kata adaba yakdibu, yang berarti mengadakan pesta atau jamuan atau berbuat dan berperilaku sopan. Bentuk kata kerja dari takdib yakni adaba yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, dan mendisiplinkan, juga memberi tindakan. Berdasarkan pada kata takdib tadi, maka penggunaan takdib berorientasi terhadap bentukan suatu perilaku sebagaimana penyempurna akhlak atau budi pekerti. Penggunaan istilah takdib sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Tuhanku telah mendidikku dan dengan demikian menjadikanku yang terbaik. Berdasarkan hadis tersebut, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mendefinisikan pendidikan Islam menggunakan istilah takdib karena memaknainya dengan mendidik yang berorientasi terhadap perubahan perilaku ke arah positif. Menurut Al-Atas, istilah takdib adalah yang paling tepat. Alasan Al-Atas cenderung menggunakan istilah takdib karena ada berkaitan dengan ilmu. Ilmu tidak bisa diajarkan dan ditularkan kepada murid kecuali guru tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu. Yang ketiga ada tarbiyah. Tarbiyah merupakan istilah yang baru muncul pada perempat kedua abad ke-20, sehingga penggunaan istilah tarbiyah tidak ditemukan dalam referensi klasik, karena referensi klasik menggunakan term taklim, ilm, adab, dan tahzib. Istilah tarbiyah berasal dari 3 kata, yaitu roba yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh. Yang kedua, robba robia yarba yang berarti tumbuh berkembang dan menjadi besar. Yang ketiga, robba yarubu yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Penggunaan asal kata tersebut terdapat dalam beberapa surat Al-Quran, diantaranya yaitu surat Al-Isra ayat 24 yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbarhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku waktu kecil. Maka dasar istilah rob, robia, dan robba tidak secara alami mengandung unsur esensial pengetahuan dan kebijakan. Namun, menurut beberapa pendapat seperti An-Nahlawi, tarbiyah berarti memelihara fitrah anak, menumbuhkan seluruh bakat dan kesiapannya, mengajarkan seluruh fitrah dan bakat menjadi baik dan sempurna, dan bertahap dalam prosesnya. Adapun Al-Isfahani juga memberikan makna bahwa tarbiyah adalah penumbuhan sesuatu secara bertahap yang dilakukan setapak demi setapak sampai pada batas kesempurnaannya. Makna secara lengkap istilah tarbiyah jika ditinjau dari asal bahasanya menurut Abdurrahman sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah manusia. Yang kedua, mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka ragam. Makna secara lengkap istilah tarbiyah jika ditinjau dari bahasanya menurut Abdurrahman sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah manusia. Yang kedua, mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka ragam. Yang ketiga, mengarahkan fitrah dan potensi manusia menuju kesempurnaan. Yang keempat, melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.